Oke guys, jadi gue kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang penyanyi lulusan Indonesian Idol dan seorang musisi sifat manusia, Willy GB. Gokil, gue nonton dia, itu gue masih SMA wah. Dan sekarang dia datang ke rumah gue. Gokil. Gimana nih GB Willy? Lu tuh menjadi seseorang yang selalu fenomenal dan viral. Gue harus belajar dari lu. Gue baru sekali kemarin cak lo di konten Anjay gue, ya kan? Lu cuma ngomong, saya mau nyanyi lagu Barat, Willy. Oh ini Idol lagi naik-naiknya juga nih acara Idol nih. Iya, Ustaz, terima kasih sama lu. Terima kasih Indonesian Idol. Enggak lagi. Enggak lah, kisahku banyak di situ. Oh siap. Kisahku mulai dari berjuang semua banyak. Di situ. Terus Atta Halilintar KW ribut sama Dinar Candy. Apa cara itu untuk mempertahankan keeksistensian lu? Enggak juga sih. Gak sih? Enggak juga. Karena gini ya, menurut aku entertainment adalah sebuah rezeki-rezekian. Sebagus apapun karya, belum ada yang nonton. Sejelek apapun karya, tapi ada banyak yang nonton. Coba. Walaupun aku baru berkecimpung lah sebenarnya. Kemudian, kalau dipikir penyanyi, musisi-musisi, masih banyak musisi cover yang bagus, tapi nggak naik. Tapi ada suara yang jelek, tapi naik. Lu? Nggak suka. Aneh lah. Tapi kan rezeki berarti beda. Iya benar. Bener ya? Dan kalau menurut gue ya, koreksi kalau saya salah. Kita itu kan performer. Performer dalam artian di depan layar. Tujuannya menghibur. Menghibur ada dua versi kan, sensasi, kontroversi dan prestasi. Benar. Mungkin kita bukan jalur yang prestasi, tapi kan menghibur juga. Iya. Itu kan tujuan seorang yang di depan layar kan, bisa menghibur. Iya betul. Walaupun dibilang jelek, dibilang bagus, dibilang nggak jelas nih, tapi nyatanya mereka mendapatkan perhatian dari lu. Tapi kalau menurut aku ya, kita itu nggak mesti sensasi juga bisa menghibur kan kayak tadi. Tapi kan menghibur ini berat jalurnya. Tapi kalau sensasi kan gampang, siapa aja kita ributin naik. Siapa aja itu? Bener nggak? Iya bener, tapi itu juga menghibur ya. Menghibur juga. Yang orang lagi gabut, biasanya dia orang baik, emosi langsung tus gitu. Tapi nggak baik sama kadang fans ini main hajar-hajar aja gitu. Bener. Fans ini lu mengarah kemana nih? Ya nggak tahu lah. Nggak, sebenarnya tadi dia sebenarnya udah ngobrol sama gue sebelum kamera on ini, Bang. Gue itu nggak suka sama lu, tapi gue juga nggak suka sama fans yang fanatik menghujat lu. Iya benar. Nah ini gue izin nanya, tadi kan on off kamera. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Ya karena menurut aku salah tempat kalau untuk menghujat di media. Kenapa? Ya sama, dosa tuh mengalir terus. Oh iya. Benar nggak? Tuh. Lu pasti pernah lah diajari kita semua bahkan dari TK. Anak-anak semuanya berbuatlah baik ya seperti orang tua. Nah, ketika anak-anak ini pulang, dia bukan langsung ke situ, bukan ke ibunya. Ngerti kan? Padahal ibunya idolanya. Tapi dia mampir dulu ke warung ini, ke warteg, padahal dia masih kenyang. Berarti kan salah. Harusnya pulang, Harusnya pulang lah. Ya, terus apa hubungannya sama fans? Ya fans itu juga. Seharusnya kalau ada yang salah, orang menghujat ini atau kayak oknum lo menghujat gua nih, fans gua nyerang lo, udah salah. Kan gua yang bermasalah lo. Kan apa yang bermasalah lo? Kenapa ini harus ikut campur? Ini kan hanya mengidolakanku, tapi nggak mesti kayak gitu. Iya. Bener kan? Iya benar. Berarti menurut lo fans fanatik yang kemarin bilang kalau gua adalah menyerang idolanya, terus akhirnya gua diserang bertubi-tubi dengan segala arah, nyerang ke gua, ke kakak gua, ke ibu gua, ke pacar gua, ke keluarganya siapapun yang di dekat gua, menurut itu salah? Salah. Itu udah salah. Iya sih. Seharusnya dia nyerangnya jangan ke lu. Tapi kemarin gua idolanya. Oh iya, kalau emang itu salah kata dia, ya udah. Coba lu ditemuin. Misalnya coba dong collab, ngobrol baik-baik gitu. Coba dong ngobrol. Tapi gitu. mereka katanya nggak rela kalau gua collab sama idolanya. Makanya berarti salah siapa? Fans ya kan? Iya kan. Hah?
bukan si idolanya yang salah, tapi fansnya. Iya, gue juga nggak bilang idolanya salah, tapi Iya benar, tapi kan benar idolanya, tapi yang salah ini fansnya. fansnya yang barbar. Iya. Bener nggak? Oke, tapi kalau case seperti gimana? Gua ngangkat suatu hal, terus dibilang menyindir idolanya, terus fansnya nyerang gua bertubi-tubi. Itu salah benar? Salah. Alasannya? Alasannya satu. Ya. Kenapa harus lu yang diserang? Kenapa nggak nyerang kemari? Kan udah gue bilang garis besarin, kalau itu kan pertanyaan jawabannya tadi. Kenapa nggak kemari? Nggak idolanya yang diserang? Coba dong, temuin, collab, ngomong baik-baik. Kita kan jadi fans enak, nggak nyerang sana, nggak nyerang sini. Ini dibiarin. Coba. Hah? Tapi mereka berdalil kalau gua melindungi idola gua, siapapun yang menyenggol idola gua akan masuk badan. Gitu. Iya. Itu namanya fanatik, John. Fanatik. Gak baik. Kayak gini. Ini ada pemilihan pejabat. Ya. Oke. Idolaku nomor 10. Oke, 1-2 aja lah. Nah, satu dua. Idolaku nomor 1. Idolamu nomor 2. Ini kita sebagai apa? Kubu. Terus aku idola, terus lo kau ngapain kemari? Kayak nyenggol aja bilang gitu kan? Aku ributan. Enggak, salah aku ribut nggak. Salah. Yang aku ributin ini. Yang ini, idolaku. Tolonglah jumpain yang ini. Kami di bawah ada perang nih. Oh iya. Hah? Iya. Tapi gini bro, gue denger ya, nggak tahu nih berapa salah. Ada momen gue dicegah untuk tidak bisa bertemu dengan idolanya. Yang juga siapa? Ya ada beberapa oknum. Oknum. Ya, gue menyebutnya oknum. Iya. Karena gue nggak tahu ya bener apa tidak. Iya. Bahkan sampai ada salah satu televisi mengundang gue untuk hadir. Udah callingan gue ya. Ini ada manajer gue. Mas tanggal 19 dan 20 datang ke acaranya Kiss Award. Iya. Menjadi pembicara nominasi. Oh ya bisa, udah schedule dan lain-lain. Tiba-tiba gue melihat ada salah satu chat yang bilang, gue nggak akan kasih panggung kalau sampai Lutfi ada di acara itu. Anak gue, talent gue nggak boleh ada di itu. Lu pilih aja. Gue mendengarkan seperti itu ya, nggak tahu ya kalau itu benar atau salah. Tapi beberapa hal sampai ada manajer gue tanya kepada pihak talent mereka, Mas ini jadi nggak 19-20? Karena itu udah tanggal 17. Gue harus cek schedule yang lain dong. Kalau memang nggak jadi, kok udah gue di-okein sama manajer gue, biar gue ganti ke schedule yang lain gitu. Mas maaf, malam sebelumnya kita nggak bisa karena pihak sana tidak mau ada satu frame sama Mas Lutfi. Kalau jawaban dari aku ya, Gimana tuh? Berarti kan secara tidak langsung ada rezeki gua yang di situ sebenarnya gua udah di calling loh sama manajer gua. Ini nggak tahu ya, manajer gua bilang seperti itu dan dilihatin chat-chatan, oh iya, semua kontak bukan di gua, semua di manajer gua. Bang, kita nggak jadi bang, 19-20 bang, karena tidak mereka memilih pihak yang lain supaya mereka aja nggak mau ada gua gitu. Sampai gitu loh, berarti secara rezeki gua dihilangkan ya oleh oknum. Tapi menurut aku ya kayak mana ya? Berarti kan kalau ini lu ketemu sama dia, ditemuin damai. Ya gua mah nggak ada masalah. Ya berarti kan damai, fansnya pada damai semua jadinya, angkat-angkatan semua. Tapi kan ada orang-orang yang nggak mau. Iya, berarti kan di balik kedamaian ada orang yang mau. Kan itu jadinya jawabannya. Atau jangan-jangan mereka menginginkan keributan. Iya, itu tadi kan itu jawabannya berarti kan? Betul nggak? Iya juga. Hah? Betul nggak? Jadi kalau udah damai, habis cerita. Tapi kalau kayak gitu terus, orang suatu hati bisa ngehujat kau terus. Ini kalau damai, udah nggak ada, kita nggak ada bahan bulian lagi nih. Siapa lagi mau kita bulin? Oh berarti menurut lo ada kepentingan dengan orang ngebully gua? Ya bisa jadi. Kalau udah bisa ngebully, nggak ada yang dibully, pasti tangan gatel. Atau itu cara menjaga eksistensinya salah satu orang, salah dua orang untuk bisa tetap mendapatkan panggung dengan cara Kalau gini yang menurut aku, kalau panggung mereka tetap dapat panggung. ya. Tapi kalau misalnya hidup ini kan mereka butuh sensasi juga, siapapun orangnya.
Nah, bukan juga artisnya itu sendiri, tapi yang bawahnya suka sensasi juga. Yang bawah itu maksudnya netizen, netizen. Gitu kan? Tapi lu sebenarnya tadi kita balik lagi ya. Pada saat off cam lu bilang benci dengan fansnya tersebut. Itu beneran lu yakin ngomong benci tuh? Aku bencinya ketika hujatan. Dihujat, enggak semuanya. Tapi Contohnya gimana? Contohnya yang pakai akun bodong gitu kan. Nyerang sana sini kan kasihan gitu. Ketika aku misalnya aku nih jadi lo, kayaknya komennya nggak bagus sampai ke keluarga, sampai yang ketika kayak mana coba kalau aku mau nikah nih sama pacarku tiba-tiba putus gara-gara hujatan, kan kasihan. Hah? Bener nggak? Kan itu cerita gua lu. Ya kan? Kan kasihan kan jadi. Bener nggak? Gua disindir halus tapi ya. Bukan. Iya. Bener nggak? Iya bener lu nyindir gua halus. Bukan nyindir, maksudnya itu ya kayak jadi rencana Tuhan yang indah ditunda oleh manusia. Oh. Ya, tapi sih gua menyikapinya begini. Walaupun itu terjadi gara-gara menurut lu manusia, menurut gua itu adalah takdir kalau memang gua tidak berjodoh dengan dia. Lu nggak bisa gitu, men. Loh iyalah nyatanya. Loh, nggak bisa gitu. Karena apa? Ketika lu lahir, Tuhan itu nggak mau tahu lu orang miskin, orang kaya. Oke, Tapi lu diberi kebebasan. Betul. Lu mau jadi orang sukses, disetujuin. Lu mau jadi orang jahat, disetujuin. Setuju. Ya kan? Ngerti nggak? Ngerti. Tapi ada manusia di sini ketika ingin sukses kita, ada yang ganjel kita untuk nge-track. Bener nggak? Bener nggak? Bener juga. Bener nggak? Apalagi sampai rezeki orang yang tadinya mendapatkan uang di salah satu acara ataupun ada rezeki tertentu sampai hilang ataupun gagal gara-gara orang itu gitu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi karena apa? Kan udah dibilang masa gara-gara anjay-anjayan ngomong anjay gini-gini kita diserang. Bahwasanya meluruskan. Kalau emang lu salah juga ya udahlah diluruskan juga. Ngerti kan? Gitu loh. Oke, gue tanya sama lu sebagai orang yang gue jujur ya, GBWL ini gue pertama ketemu. Sumpah demi Allah gue pertama. Kita lewat DM-an bahkan dia dengan sukarela membantu gue untuk menjadi salah satu part scene di lagu gue Anjing lo. Iya benar. Tanpa minta apapun. Iya, luar biasa kayaknya. Dan sekarang kita ketemu, gue pengen tanya, lu menurut lu anjay yang gue angkat konten itu di mata lu seperti apa? Anjay itu ya kata-kata anjay kayak aku bilang tadi. Kita di motor. Anjay mak, keren kali nih mak. Oke. Tapi kan jadi nggak enak. Udah bilang aja keren. Ngerti kan? Tapi kan itu bahasa gaul. Katanya bahasa gaul. Kalau bahasa gaul itu bisa jadi. Oke. Tapi kan bukan di eranya lagi. Milenial ini mainnya di medsos nggak kayak dulu. Kenapa dulu ngomong anjay bebas? Ya karena nggak kayak sekarang. Sekarang ini dari TikTok anjay. Anak-anak ikut. Anak-anak ikut. Terus kalau dulu zaman dulu di era 80-an 90-an ngomong anjay keren kan. Ya udah sebatas itu doang. Nggak bisa sampai ke anak-anak kecil. Nggak bisa ke Sumatera, nggak bisa ke Jawa. Coba saya ngomong anjay. Ini langsung sampai ke Sumatera. Gitu kita upload TikTok orang yang nonton banyak. Betul. Itu tadi. Nah berarti efeknya ke anak kecil bisa ngikut-ngikut dia. Iya. Coba diganti. Kalau emang itu kata-kata keren. Ya ampun, saya kalah itu sama mama. Keren kali. Bener nggak? Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Iya. Bener nggak? Berarti yang bukan berarti, bukan berarti juga aku ngomong ini benar. Tapi kita sama-sama belajar. Sip. Tapi kalau lu setuju nggak kalau anak kecil sekarang jadi ikut-ikutan ngomong anjay? Enggak lah. Gini aja lah, itu ada orang waktu kami lagi berdoa. Waktu kami lagi beribadah. Kuat-kuat dengan suaranya gitu. Anjay, suaranya baca ayat ini bagus banget. Kan nggak enak. Oke, kalau versi agama yang lain, misalnya anak kecil diajarin guru di TK, di SD, anak-anak gini ya, nih gambarnya kayak gini. Terus dia bilang, anjay bu guru, keren kali. Nggak bagus, nggak masuk kan? Bener nggak? Anjay, keren kali bu. Nggak masuk kan? Iya sih, iya bener. Harusnya kan, wah bu keren banget ya bu ya. Ya ampun bu, keren kali nih. Karena ada orang kalau di situ ya. Karena orang tua, anak-anak ngomong gitu. Karena udah gue bilang tadi, dulu ngomong anjay, karena belum di era digital. Ngomong anjay, nggak diliput, kalian liput. Sekarang ngomong anjay di TikTok. Dari Sumatera ada, dari sini ada, viral. Benar, dan itu
menyebabkan orang jadi ikut-ikutan. Iya. Yang artinya anjay itu adalah Ya menurut aku ya, nggak usah itulah. artinya apa? Kalau menurut lu sendiri nih, anjay. Anjay, anjir. Dia plesetan ya. Dari kata anjing menurut aku. nah, Menurut aku. ya nggak apa-apa menurut lu. Ya, Menurut gua juga hal yang sama, Iya. ya kan? Karena juga gua membaca di Google dan lain-lain, memang belum ada jurnalnya yang baca yang mengaji ini secara ilmiah. Tapi referensi dari perusahaan-perusahaan berita, contoh Tribun Baru, Quora dan yang lain-lain banyak. Sebelum 2020 udah bilang itu adalah plesetan dari kata anjing. Iya. Terus diikut-ikutin Menurut aku sampai ya. anak kecil gitu. Itu menurut aku ya. Kayak gitu sih. Sama sih, setuju. Iya, serius banget. Tapi lu gak takut nih diserang? Lu bukannya temenan sama temenan? Iya. Sama siapapun aku berteman. iya. Soalnya bagi aku ya, satu musuh 1000. Satu musuh itu udah menjadi Banyakan. Kebanyakan. Udah macam 1000. Nah, aku juga, aku udah bilang mereka itu musuhku, Bang. Jadi termasuk idola-idolanya, aku udah bilang itu musuhku. Tapi fans-fansnya, netizen lainnya menabrakkan semuanya mereka dengan gua seolah-olah gua berantem. Ya itu tadi. Yang aku bilang yang salah itu fansnya. Yang salah fansnya. Oh, Berarti menurut lu salah fansnya. les Kalau idolanya nggak salah. les itu les apa namanya? Les tit itu ya? Iya. Entar istilah orang lagi, bukan fans les itu. Fans les lah. Iya. Menurut lu salah kalau dengan cara bagas Oknumnya seperti itu. banyak salah. Oh. Kalau maki-maki orang gitu lewat media, komen yang bagus ketika lu kemarin juga maki nggak? Banyak. Ya udah berarti salah. Kalau yang benar idolanya, lu yang salah. Sebenarnya komen dong. Ya ampun, yang sebelah itu kok kayak gitu banget gitu. Kita doakan yuk, atau ketemulah, collab, ngobrol bagus gitu. Bener nggak? Siapa tahu ntar lu juga bisa ngidolakan dia. Bener nggak? Gitu. Iya, iya. Tapi jujur ya, Willy, ini lu adalah orang pertama yang collab, bahkan lu datang ke tempat gua, lu tidak menghujat gua, tidak kontra dengan apa yang gua lakuin, malah lu pro, dan lu malah merecap semuanya kalau fans mereka itu barbar dan salah. Itu cuma lu doang lu terlalu berani men. Kan kenapa? Berani lu berani. Ya, Beneran. kan bilang fans ya. Karena yang lainnya tuh pada ngambil trafficnya untuk memuja-muja juga, karena tuh engagementnya gede banget ketika lu ada Bisa orang yang aja. gabung dengan dia. Ya aku bisa aja datang ke kau. Aku jijik kali lihat kau Lutfi. Ya kan bilang gitu. Aku suka kalau sama dia, kenapa gua dianya? Kenapa gua cari-cari masalah sama dia? Kan jatuhnya penjilat aku. Oh, Betul nggak? berarti kalau menurut lu dengan lu melakukan seperti itu, lu adalah orang yang menjilat Ya, jelas lah. Biar aku collab ke sana. dan lu nggak mau melakukan itu, tidak mau melakukan penjilatan itu. Gini loh sekarang. Aku bisa aja. Minta tolong lah. Bang, Kak, minta ampun 1000 kali ampun 1000 jari tangan. Kalau pelan enggak, pasti mau. Entah kapan saatnya. Betul nggak? Sebenarnya tadi lu bilang kalau gue melakukan hal itu berarti gue menjilat mereka dengan menghujat gue. Bisa lu perdalam lagi kata-kata itu loh? Kalau kau jatuhnya ngejilat, ibaratnya di situ, kau ini membenarkan, meluruskan, ngerti kan? Tapi dengan mempermasalahkan dikirain, jatuhnya pansos, pasti dikira netizen itu, gitu. Kalau ada orang mengkontra dengan gua demi mendapatkan dukungan ataupun engagement, insight dari fans yang mereka yang banyak dan akhirnya menghujat salah satu pihak, menurut lu itu menjilat berarti? Ya, kalau Menjilat mereka supaya seolah-olah mendukung pihak mereka? kalau siapapun yang mendukung, ibaratnya gini ya gue bilang ya, kayak lu kayaknya cara gara-gara ke dia, itu seolah-olah kata netizen, Ya, bener nggak? ya, Sebenarnya lu mau meluruskan kata-kata anjay, ya, setuju. bener nggak? Betul. Seharusnya kalau meluruskan itu ya udah ngapain lagi, luruskan aja. Ya, tapi orang-orang lain baru centang-centang biru ikut-ikutan pihak mereka dan menghujat gua, berarti itu menjilat maksud lo tadi? Ya aku nggak bilang mereka juga. Siapa kan gue bilang siapapun gue bilang. Oh, iya. Bukan bilang mereka. Iya, iya. Gitu. Maksudnya orang lain yang ada di sini. Iya, Kayak bukan. lu datang ke gua, tapi lu di pihaknya mereka. Bukan, maksudnya gini. Gimana ya? Bisa jadi lah. Bisa jadi menjilat kayak gitu. Penjilat itu kan banyak. Bukan gitu juga. Maksudnya itu ketika orang itu idolakan ya dukung orang itu gitu loh. Ya udah dukung lah, ngapain harus nyerang lu gitu.
kalau akhirnya menyerang demi mendapatkan traffic dan popularitas itu menjilat. Ya kalau penjilat tuh banyak cara. Salah Tapi nggak satunya nggak gitu. bilang orang itu, nggak bilang orang itu. Kalau salah satu kayak gitu termasuk menjilat. Ya penjilat lah, penjilat tuh kayak mana biar di saat naik dulunya nggak kenal sama dia, ketika naik ada cari gara-gara gini, gue dukung ini yang lagi naik, wih suka kali kuliah sama kalian, wih suka kali lihat kuliah, wih suka sayang kali kuliah kalian lah, wih hal ini gitu. Itu menjilat. Ya salah satunya kan gitu banyak. Bener nggak? Iya. Hah? Bahkan ada sampai sahabat gua sendiri melakukan itu loh. Ya gue nggak tahu, gue nggak bilang sahabat, gue nggak bilang sahabat. Iya, maksudnya Ini kan cerita. di tingkat sahabat gua juga ada Kayak yang gini. melakukan itu juga gitu. Iya. Apalagi orang lain, Wak gitu. Nih ya, aku naik, Udah. dulunya aku nggak kenal. Tuh. Udah. Tuh. Dulunya kenalnya terbiasa, udah banyak, udah besar sama aku. Iya. Tapi dulu nggak ada terkenal kayak gini banget gitu kan. Ya, tiba-tiba aku naik, ya kan? Tiba-tiba aku naik, kok cari masalah sama aku? Bukan cari masalah sebenarnya, meluruskan. Udah. Oke. Tiba-tiba ini dulunya nggak banyak komen, nggak banyak tentangku, kehidupanku. Tiba-tiba ini support aku dari sini datang sama aku. Wih suka kali aku lo sama kalian. Contoh orang ini. Iya. Dukung lo Iya. untuk menghujat gua juga. Iya. Gitu. Berarti dia Terus contoh, tiba-tiba dia nih, menjilat, iya, tiba-tiba udah ngehujat kau, komen di tempatku bagus-bagus. Terus biasanya kolab-kolab sama aku. Berarti dia menjilat lu. Nah, jadi penjilat nggak itu jadi? Hah? Oh, oke. Iya sih. Betul nggak? Iya, oke. Hah? Iya. Karena trafficnya dia gede, Bang. Pada saat itu akhirnya dia mengambil momen untuk gue bergabung Ini- sama dia aja deh gitu. Percaya ya? Ini menarik loh. Ini percaya ya? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul, setuju. Betul nggak? Setuju. Setuju nggak? Setuju banget. Michael Jackson dulu besar nggak? Besar. Bahkan kalau masih hidup sekarang besar kan? Besar. Tapi masa aktif kehidupan dia emang udah dicabut oleh Tuhan. Betul. Kan? Jadi habis kan? Betul. Hah? Termasuk lu. Iya, Dulu enggak. gue rame, sekarang turun gitu. Jadi, ya karena gue bilang, gue belajar dari situ. Iya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Oh, keren. Tuhan nggak pernah tahu loh membalikan sebuah rezeki kayak mana. Betul. Lu saatnya dihujat, tapi Betul. nggak bakalan tahu nih suatu kedepannya kayak mana. Betul. Lu mati nggak tahu, lu ngapain nggak tahu, ngerti kan? Betul. Jadi ketika orang mengidolakan aku, besok aku mati kayak mana? Ya udah, selesai. Selesai kan? Selesai. Tapi karirmu besoknya bagus. Nah, tadi dihujat. Nah, Wah, perbuatanmu pun makin bagus. gokil, iya benar. Tapi di mata orang, gue tetap salah, tetap jelek. Loh, aku kan nggak ada. Kalau tetap jelek, perbuatan udah bagus, anakmu udah bagus. Karir itu ada dua. Kalau nggak mati karir kita, matilah nyawa kita dicabut. Hah? Gokil. Ya menurut aku, versi aku ya. Jadi hidup itu nggak ada yang kekal. Setuju gue. Makanya aku kalau ketemu orang kaya, orang apa, aku nggak bakalan ngejilat pernah. Lu pernah menjilat? Pernah, aku penjilat banget. Serius, Pernah. dulunya Dulunya? Iya. Itu ada yang menyadari. menyadari bahwasanya emang udah nggak segala-galanya. Ya lakukan aja yang terbaik. Wah, gokil. Gitu. Ada satu quote yang gue ambil dari dia. Masa ada orangnya. Setiap masa Setiap masa ada orangnya. setiap orang ada masanya. Setiap orang ada masanya. Itu gokil. Sumpah. Itu Ini belajar gokil. dari Michael Jackson. Iya, iya. Dia orang besar, terkenal bahkan dunia. Oke, gue tanya sama lu nih sekarang. Gue punya contoh lah sahabat tanpa menyebutkan namanya. Di saat gue dihujat abis-abisan, dia merapatkan barisannya bukan kepada sahabatnya ini, tapi malah kepada orang lain yang dia baru kenal, dan dia menghujat sahabatnya sendiri, dan akhirnya orang ini mendapatkan insight, mendapatkan viewers, mendapatkan dukungan dari orang lain itu yang lagi naik. Ya berarti ada maunya. Ada maunya merapat ibaratnya merapat ke aku. Nah, Ada maunya. Karena aku lagi naik. itu menjilat menurut lu? Ya besok kalau kau naik, lari ke kau, kan nggak ada yang tahu. Iya sih. Betul nggak? Iya. Hah? Betul. Iya, gue juga jujur ya, gue gini loh, kalau memang sahabat gue tidak setuju dengan gue, seorang sahabat akan bilang bla 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 dan tidak akan mengambil kesempatan untuk mengajak orang, ayo kita hujat nih teman gue sendiri nih. Gini aja ya, gini aja. Kalau emang sama-sama sahabat, lu bilang kan sama sahabat sini sahabat. Iya. Nah ini dia di tengah-tengah posisinya. Ya. Kenapa harus merapat ke sana? Kenapa harus merapat kemari? Seburuk apapun tingkah lakumu, seburuk apapun tingkah lakuku, ini misalnya teman, ini ada teman di tengah,
Dia nggak bisa memihak kamu, nggak bisa memihak aku. Harusnya malah di tengah. Tengah kan? Oh iya benar. Seharusnya Tapi kalau di tengah kan dia tidak mendapatkan engagement, tidak mendapatkan views di YouTube. Akhirnya dia mencari segmen yang gede. Nah, berarti kan ada maunya berteman. Oh gokil sih. Iya juga ya, gue baru kepikiran ya. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Ya bener sama apa yang lu bilang tadi, kayak ada orang lain tiba-tiba merapat ke sono demi mendapatkan yang tadi nggak pernah komen di Loh, tempat. jelas dong kalau aku berteman sama yang baik, sama yang naik, naik akunya. Hah? Tapi kalau lu Berteman sama lu nggak berhasil, itu namanya bukan teman, men. oh iya. Teman. Teman. Oke. Wah, gokil. Gimme Welly. Gue salut sama lu. Lu berani, lu lu ini ngejilat juga anjir. Ini ngejilat juga lah. Ini salah satu penjilat gitu juga. Lo enggak, tapi apa yang lu sampaikan memang benar. Lu frontal, lu berani bilang, dan lu berada di posisi tidak menghujat gua dan tidak mendukung gua juga. Lu melihat dari keadaan yang terjadi. Itu lu orang di tengah. Kalau menurut gua. Iya. Tapi kalau gini nih, kita ini teman, Ya. udah. Ya. Tiba-tiba lu naik, Ya. si temen ini bela lu, gue ninggalin. Temen nggak namanya? Enggak. Udah jelas kan? Karena impact-nya lebih besar ke lu, Iya benar. bener nggak? Iya. Pasti gue ditinggalin gitu. Berarti- Tapi seharusnya dia yang gini nih. Udahlah, ngapain lah kita ribut-ribut. Seharusnya namanya ini. Udah, dia memang salah di mata kita semua. Udah kita ambil aja, kita ketemuin. Udah Oke. gabung-gabung aja ngopi nyantai. Kan kasihan netizen menjudge sana dulu. Tapi lu nggak dapat views, nggak apa-apa. Loh, kenapa harus dapat view berteman? Hah? Gokil. Kenapa? Seburuk apapun orang terdekat kita, teman, kalau udah kita mati, bukan orang lain yang menolong, tapi teman dekat kita. Inilah keluarga gue di Medan. Aku matinya di sini. Siapa yang nolong aku? Tetanggaku, bukan keluarga gue yang di sana. Betul. Berarti teman itu bukan mencari view. Jelas. Oh, itu bukan lah, bukan itu lah. Ini ya. Setuju. Aku sama tetangga gue berantem. Iya. Udah, Betul. berantem. Aku tinggal di sini sendirian di rumahku. Tapi gak cocok sama tetanggaku. Terus aku mati. Mayatku sampai busuk di sini. Siapa yang tahu? Keluarga mana tahu? Ini yang tahu. Dia benci sama aku. Tapi dia tahu keadaanku udah mati. Oh, bawa mayat. Pasti dia dibawa dobrak nih sama polisi. Rupanya aku mati. Siapa yang ngambilin keluargaku? Siapa yang nolong mayatku untuk ibu? Iya. Dia kan? Tapi dia benci sama aku. Itulah. Seburuk apapun orang terdekat kita, itulah yang menolong kita nanti. Bener nggak? Betul. Gitu. Berarti gini. Menurut Gabriel Wali ada satu hal yang paling penting. Berteman itu berteman saja, tidak harus berteman mencari dengan views dan traffic. Iya. Ketika lu ada teman lu yang mencari views dan traffic, di saat lu lagi dihujat dan trafficnya lu dihujat, dia ikut-ikutan menghujat, berarti itu bukan teman. Bukan lah. Kalau gini nih, kayak podcast Dedi. Iya. Om Deddy produser lagi naik nih podcastnya. Bener nggak? Rupanya tiba-tiba ada yang nyerang Om Deddy nih. Iya kan? Aku suka sama Om Deddy. Terus aku biasanya stabil lah sama Om Deddy. Iya kan? Misalnya aku sama Om Deddy tuh dibilang nggak ngefans, tapi aku kenal. Ibaratnya gitu. Ibaratnya nih, aku kenal ibaratnya gitu kan. Kenal, tapi tiba-tiba Om Deddy podcastnya naik. Ngerti kan? Sama sekali aku sama Om Deddy biasa aja. Tiba-tiba naik, tiba-tiba ada yang komplain konten Om Deddy. Iya kan? Ya, terus? Ngerti kan? Ngerti. Seharusnya nih ngomplainnya komplain biasa aja. Seharusnya nih misalnya, Om, ini podcastnya harus kayak gini lah Om. Misalnya ada kata-kata itu diubah aja jadi ini gitu kan. Nah kan itu yang lu lakukan kan? Ngerti kan? Enggak, ya sebagai fans aku nggak mesti nggak Om Deddy nggak mesti nyalahin ini. Dan yang terjadi pada saat itu oleh orang Karena kan sama-sama teman. Beda sama netizen. Oke, tapi by the way, lu udah pernah diundang sama podcast Om Deddy belum? Belum. Nah, berarti lu belum kenal kayak gua. Tapi Gua udah masuk podcast Deddy Kobuzer. Thank you Om Deddy, sukses selalu dan tapi Om Deddy itu memang gokil. tapi katanya Om Deddy nggak suka sama gua. Nggak suka. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak suka Tapi nggak apa, setidaknya gua menyumbang 7,6 juta view di tempat dia. Ya kan? Gua tetap salut sama Om Deddy, podcast paling best Indonesia Raya. Oke guys, thank you banget. Gaby Welly, thank you banget. Ya, Break the limit, melawan arus itu hal yang baik ketika memang itu hal yang baik. ya. Ini salah satu juga. Kita sebelum mengidolakan orang jangan pernah
kita sampai fanatik. Jangan sampai buta. Jangan sampai buta. Ya kalau menurut aku ya, Ah. kalau kita suka sama orang biasa-biasa aja lah. Ah. Gitu. Karena setiap tahunnya juga bakalan tumbuh idola. Jadi jangan sampai buta karena fans, karena idola. Idola gitu. Toh juga yang kaya siapa? Idola. Iya kan? Yang ribut siapa? Kalau kita maki-maki orang, Fans. yang bilang siapa? Fans. Fans ya. Betul nggak? Yang kaya siapa? Apa keuntungannya ya? Keuntungannya ada. Apa? Notifikasi lu penuh. Lu percaya nggak? Zaman sekarang orang itu mencari notifikasi itu suatu hal yang Ya kan gue netizen. Iya. Netizen apa gunanya coba? Aku tanya lah. Kita ngidolakan orang yang kaya siapa? Idolanya besok ngeluarin brand, besok ngeluarin apa, besok ngeluarin ini. Lah kita netizennya maki-maki orang yang nyerang dia kan? Nggak tahu ngomong aku. Oke. Hah? Kalian ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. BBWLI gue salut sama lu. Jangan pernah jadi yang baik, tapi selalu belajarlah untuk menjadi yang lebih baik. Woi, cakep. See you next. Makan. Oh, sogok.